الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa Surah TV dimanapun berada, alhamdulillah bersua kembali kita dalam kajian tafsir perkata yang mana sudah lama kita tidak kajian di studio ini, khususnya pada hari Kamis malam karena beberapa hal dan kondisi yang tidak memungkinkan. Namun berharap bahwa semangat kita untuk belajar Al-Quran, belajar tafsir tidak pudar. Dan salam tak lupa kita untukkan buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah kita, sebagai tauladan kita dan panutan kita. Beliaulah uswah yang mutlak, yang tidak ada kekeliruan padanya. Semua yang ia lakukan adalah hakun. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berkata melainkan apa yang beliau katakan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian tafsir surah Yusuf. Yang mana kita sengaja milih surah Yusuf karena di dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini banyak sekali ibrah-ibrah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik sebagai orang yang hidup di zaman sekarang, pemuda-pemuda yang hidup di zaman sekarang penuh dengan tantangan, cobaan, syahwat dan segala macam. Maka mudah-mudahan kisah Nabi Yusuf mungkin sebagai terapi bagi kita. Bagaimana kesabaran beliau, bagaimana kesungguhan beliau, ya, bagaimana hasad dan dengkinya seorang Yusuf. Namun semua berakhir dengan kebaikan, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas yaitu pada ayat 7 sampai 14, yaitu bahwasanya ketika saudara Yusuf ini merasa bahwa mereka ini dianaktirikan, seolah-olah bapaknya tidak sayang kepadanya. Mereka merasa bahwasanya Yusuf lebih dicintai dari kami dan saudaranya. Akhirnya mereka berpikir untuk mengambil tindakan-tindakan sendiri dan mereka membuat siasat, ya, untuk mengajak Yusuf bermain. Mereka tahu bahwasanya ayahnya tidak akan membolehkan. Akan tetapi dengan berbagai alasan yang mereka ungkapkan, ya, terpaksa ayahnya dengan berat hati untuk membolehkan Yusuf untuk dibawa, ya, bermain. Sebenarnya sebelumnya mereka ingin merencanakan untuk, ya, memasukkan Yusuf ke sumur tua, sumur dalam sekali. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sudah sampai pada ayat yang ke-14. Ya. Nah, pada ayat yang ke-15 ini dan sampai nanti kepada ayat 20, ya, inilah yang akan kita jelaskan pembahasan kita, di mana cerita ini adalah kelanjutan dari cerita sebelumnya, di mana Nabi Yusuf alaihissalam akan dibawa oleh saudaranya untuk bermain. Ya. Mari kita dengarkan ayatnya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Awhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Waja'u abahum isya'an yabkun. Qalu ya abana inna dhahabna nastabik wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa'akalahu adh-dhi'b
wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Wa ja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwadat lakum anfusukum amran fasabrun jamil wallahu musta'an ala ma tasifun. Wallahu musta'an ala ma tasifun. Falamma dhahabuhu falamma waja'at sayyaratun farsilu waridahum fa'adla dalwah qala ya bushra hadha ghulam wa asarruhu bida'atan wallahu alimun bima ya'malun wa sharawhu bithamanin bakhsin darahim ma'dudatin wa kanu minaz zahidin wa qala alladhi ishtarahu min Misr limra'atihi akrimi wa sharawhu bithamanin bakhsin darahim ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Misalnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan coba untuk mengartikan telah kita baca tadi pada ayat yang ke-15. Falamma dhahabu bihi, tatkala mereka pergi dengan Yusuf, artinya adalah ketika keinginan mereka terpaksa dikabulkan oleh ayahnya untuk membawa Yusuf. Akhirnya mereka pergi dengan membawa Yusuf. Artinya adalah saudara-saudara Yusuf yang banyak tadi membawa Yusuf untuk pergi. Ya. Wa ajma'u ay ja'aluhu fi ghayabatil jub. Mereka sudah sepakat, ya. Sepakat mereka untuk menjadikan Yusuf masuk ke liang sumur dalam, sumur tua. Wa auhayna ilaihi, kami telah mewahyukan kepadanya, atau nabi annahum bi amrihim, sungguh benar-benar akan dikabarkan kepada mereka dengan urusan mereka. Akhirnya mereka datang kepada bapa mereka asya'an, pada waktu sudah sore sekali. Ya, bekun, mereka menangis atas kesedihan mereka karena Yusuf sudah dimakan serigala. Mereka datang dengan penuh tangisan. Ya, apa ungkapan mereka agar bapak mereka percaya? Qalu ya abana, duhai ayah kami, duhai ayah kami, inna dhahabana nastabik, kami pergi nastabik, saling berlari, berlomba. Ya, wa tarakna Yusuf, kami letakkan Yusuf inda mata'ina, di samping barang-barang kami. Fa'akalahu, lalu dia dimakan oleh serigala. Wa ma anta bimu'minin lana, tidaklah engkau akan beriman kepada kami. Walau kunna sadiqin, walaupun kami ini termasuk orang-orang benar. Jadi mereka sudah beralasan dulu, menyangka diri mereka ini sudah dalam kebenaran. Mereka mengatakan uzur untuk mematahkan hujah bapaknya. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib, mereka datang dengan membawa baju Yusuf dilumuri darah dusta, bukan darah Yusuf, akan tapi darah serigala. Qal, lalu berkatalah Ya'qub, bal sawwalat lakum anfusukum, bahkan telah menghiasi untuk kalian, ya, diri kalian, ya, urusan ini sudah menghiasi diri kalian, artinya kalian sudah berpandai-pandai sebenarnya. Sabrun jamil, sungguh terapinya ada sabar yang indah. Tidak ada jalan melainkan adalah sabrun jamil.
Wallahu musta'an. Allah adalah tempat kita untuk berlindung, minta tolong. Ala ma tasifun, atas yang kalian sifatkan. Yang akhirnya Yusuf alaihissalam ketika memang dia sudah masuk ke liang sumur, wajaat sayyaratun, dimasukkan ke liang sumur tadi. Akhirnya pendek cerita, beliau ya masuk ke dalam sumur, kemudian ada orang yang musafir yang datang untuk mengambil air. Ya, farsalu, mereka mengutus orang yang akan mengambil air. Fa'adla dalwah, lalu dia turunkan embernya untuk mengambil air. Lalu dia berkata, musafir berkata, ya busra, ya aduhai kabar gembira, hada gulam, anak ini, ya, wasarruhu bid'ah, dia menyembunyikan beberapa ya, bid'ah barang. Wallahu alimun bima ya'malun, Allah mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan. Wasyarauhu bithamanin bakhsin, mereka menjual dengan harga yang sedikit, dirham yang ma'dudah, berbilang. Wa kanu minaz zahidin, adalah mereka termasuk orang-orang yang zuhud. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ulas lagi ayat yang mulia ini. Barangkali sebelum kita ulas, ada pemirsa yang ingin ikut andil membacanya, silakan. Kita berikan kesempatan untuk ikut andil membacanya. Atau ikut membaca terjemahannya, silakan. Agar kita bisa mengambil manfaat pada malam hari ini. Yang mendengarkan dan mengupas kalamullah. Kalam Allah, tidak ada kalam yang melebihi kemuliaan selain dari kalam Allah. Yang mana kalamullah kita baca saja sudah 10 pahalanya. Satu huruf saja sudah 10 pahalanya. La aqulu alif lam min harf. Saya tidak mengatakan alif lam min satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masih mensuruh 10 kebaikan. Masya Allah. Langkah ruginya kita ketika kita tidak ya mentadabur Al-Quran, membacanya saja kita dapat 10. Belum lagi pahala ya mentadaburnya, menterjemahkannya. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan ini. Bisa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan kondisi malam barangkali pemirsa ya tidak berada di tempat atau kurang siap dalam hal ini, maka kita mencoba untuk mensyarahkannya. Di mana tadi telah kita sampaikan, telah kita kabarkan pembahasan kita akibat dari hasad saudara Yusuf pada beliau, di mana bapak beliau sangat sayang kepada Yusuf alaihissalam. Yang akhirnya mereka membuat siasat bagaimana Yusuf bisa keluar dan bisa kita buat tipu daya untuk Yusuf. Akhirnya dengan berat hati Yakub terpaksa untuk memberikan kesempatan kepada saudaranya untuk bermain. Meskipun dirundung kesedihan karena berpisah dengan Yusuf, karena tingginya kekhawatiran beliau terhadap Yusuf. Kekhawatirannya sudah muncul. Dia tahu bahwa sebelumnya ada mimpi Yusuf. Ya. Ini ara fil manam. Ini ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar li sajidin. Aku melihat 11 bulan bintang dan matahari sujud kepadaku. Mimpi ini beliau ceritakan kepada bapaknya. Bapaknya melarang untuk menceritakan kepada saudaranya. La taqsus ru'yak wa yakidu laka kaida. Jangan engkau ceritakan mimpi, maka mimpi ini akan menjadi tipu daya bagimu. Ya, mimpi ini menjadi kenyataan. Di mana tidak lama setelah mimpi, saudara Yusuf mengajak Yusuf untuk bermain dengan asal bermain yang pada dasarnya adalah untuk membuat tipu daya. Namun alhamdulillah dalam perjalanan ini kan kita lihat bagaimana perjuangan
persoalan-persoalan yang dilakukan oleh Yusuf yang Allah memudahkannya. Di mana tadi kita telah menjelaskan, ya, saudara Yusuf ingin membawa Yusuf, ya. Ketika saudara Yusuf ingin membawa Yusuf, ya, tadi diizinkan oleh ayahnya, walaupun dia berat hati untuk mengizinkan, ya maklumlah, dia cinta dengan Yusuf, tingginya besar firasatnya Yusuf ini akan dianiaya dan segala macamnya. Akan tapi karena dia juga tidak ingin anak-anaknya mencelanya, maka dia biarkanlah anak Yusuf, ya, berangkat dengan saudara-saudaranya yang hasad kepadanya untuk bermain. Maka Allah katakan, falamma dhahabu bihi, ketika mereka pergi dengannya, dengan Yusuf, wa ajma'u ala ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub, mereka sudah sepakat untuk menjadikan Yusuf ini, ya, yaitu dimasukkannya ke dalam sumur tua yang dalam, di mana ini adalah keputusan mereka bersama untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur yang dalam, bukan membunuhnya. Karena tugas mereka sebenarnya adalah bagaimana Yusuf ini jauh dari, ya, ayahnya, agar perhatian ayahnya setelah itu khusus kepada saudara-saudaranya yang lain ini. Namun apakah berpaling perasaan ayahnya ketika Yusuf dianiaya? Tetap ayahnya cinta kepada Yusuf. Bahkan diriwayatkan bahwa bapak Yusuf itu buta matanya gara-gara menangis dan sedih karena berpisah dengan Yusuf. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh menjelaskan kepada kita dengan ayat yang mulia ini, ya. Tadi kita katakan mereka bertekad untuk menganiaya Yusuf, yaitu di antara tekad mereka adalah masukkan Yusuf ke liang sumur tua. Ya. Mereka sanggup untuk, ya, wa kanu qadirina ma ajma'u alaih, mereka sanggup berkumpul apa yang mereka kumpulkan itu, ya, fazu bihi qudratuhum, ya, ya, mereka melaksanakan kekuatan mereka, ya, ya, fanafadu fihi qudratuhum, akhirnya mereka melempar Yusuf ke dalam sumur tua. Ini adalah buah dari hasadnya tadi, melempar Yusuf ke dalam sumur tua. Ya, kemudian, ya, kekuasaan Allah itu berbalik. Allah Subhanahu wa taala Maha lembut, di mana beliau mewahyukan kepadanya, ya, dengan firman-Nya, "Atunabbi'annahum bi amrihim." Sungguh benar-benar, ya, kamu akan mendapatkan kabar tentang mereka dengan usaha mereka. Hada, ini kata Allah. Yaumun la yash'uru, di hari itu mereka tidak merasakan. Yang memang kenyataan bila kita lihat orang-orang yang engkar kepada Allah, mereka tidak merasakan azab Allah yang akan datang kepadanya. Nah, di mana ayat yang mulia ini menyampaikan kepada kita, ya, bahwasanya saudara-saudara yang hasad, ya, yang tidak juga banyak. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengkabarkan kepada kita, ya, la tunabbi'annahum bi amrin hadza wa hum la yash'urun. Artinya ada sayakunu minka mu'atabatun lahum, akan ada darimu celaan bagi mereka. Wa ijbarun an amrihim hadab, pemaksaan tentang diri mereka ini, perempuan ini, wa hum la yash'uruna bidzalikal amr, dan mereka tidak merasa dengan urusan tersebut. Ini khotuna fiddin yang dimuliakan Allah. Saya memberikan pelajaran dalam ayat yang mulia ini. Fihi bisyaratun lahu bi annahu sanju. Ini merupakan kabar gembira bahwa Yusuf akan selamat. Dengan firman Allah tadi,
Atau nabi annahum bi amrin hadza wa hum la yash'urun. Benar-benar kamu akan dapat kabar tentang mereka, tentang urusan mereka, maka mereka tidak merasakan. Kita tahu bahwanya para nabi itu dapat wahyu. Akan tetapi ya, nabi dapat wahyu tapi nabi tidak kehendaknya untuk mewahyukan sesuatu. Ya. Harus dengan izin Allah. Maka Syekh menjelaskan sini ayat ini menjadi kabar gembira bahwasanya mereka akan selamat dari gangguan-gangguan yang akan menimpa mereka. Di mana Allah mengkabarkan kepada mereka tentang urusan mereka ini. Kabar. Ya. La yash'uruna bidzalik, mereka tidak merasa dengan kabar tadi. Ada orang yang diberikan kabar dengan bahasa yang halus, mengerti, dan ada yang tidak mengerti. Nah, ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada Yusuf alaihissalam bisa kita melihat. Bagaimana ujian dari saudara-saudarinya. Yang ya mereka tega biarkan Yusuf masuk ke sumur tua. Akan tetapi kabar gembira bahwa mereka akan selamat ini merupakan satu hal yang pasti. Misalnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak kala mereka sudah masukkan tadi kita katakan suka dalam yang sumur tua, mereka pulang dalam keadaan pulang di sore hari, ya agar ketahuan terlambat mereka. Kenapa terlambat? Tentu akan bertanyalah Yakub, abinya Yusuf. Kemudian juga mereka diikuti dengan tangisan. Orang pandai berdalih. Ya, kan kalau dia terlambat, menangis, seolah-olah nanti ini adalah penyesalan mereka. Ini bentuk penyesalan dari mereka. Nah, mereka terlambat, kemudian tambah lagi dengan mereka menangis. Ya, menangisnya mereka ini kata adalah menunjukkan mereka dalam kebenaran. Ada orang yang untuk membuktikan dia di atas kebenaran, dia menangis, pura-pura menangis agar orang sayang kepadanya. Ingat, tangisan itu bisa dibuat-buat. Banyak orang pandai menangis, bersandiwara. Contohnya di sebagian daerah, jika ada orang meninggal, dicari orang-orang yang bisa menangis untuk memotivasi orang lain untuk ikut menangis. Itu kan tangis buatan. Ya, bualan. Ini mereka datang di sore hari kemudian ikut yang menangis. Tangisan ini menunjukkan kata mereka adalah bukti kebenaran mereka. Mereka mengatakan dengan minta uzur. Uzur juga dusta. Wahai ayahanda, kami berlari-lari. Ini pergi dan kami berlari-lari. Mungkin berlari di sini adalah dengan jalan kaki atau dengan memanah. Ya. Kami tinggalkan Yusuf dekat dari barang-barang kami. Kami berlari, kemudian kami tinggalkan Yusuf dekat barang-barang kami. Kami merasa tidak ada persoalan. Lalu ya fa'akalahu dia, berhala memakannya, dimakan oleh serigala memakannya. Ketika mereka sedang bermain di luar, kemudian datang serigala. Ya.
Namun kalau kami kasih tahu, kami yakin wa ma anta bimu'minin lana. Tidaklah engkau akan percaya kepada kami walau kunna sadiqin, walau kami benar. Ini mengajarkan kepada kita orang beralasan dengan kesalahannya, ya, dengan menyangkal orang lain. Artinya kalau saya beritakan sebenarnya dia sudah tiada, mungkin Anda tidak percaya gitu. Mungkin Bapak tidak percaya, Habis tidak percaya. Meskipun kami yang benar. Ini merupakan strategi untuk mematahkan hujah orang lain yang akan ingin marah. Patut kita jadikan ibrah. Strategi orang lain untuk mematahkan kita agar kita tidak berhujah lagi dengan mereka. Jadi makan segala, kemudian sekiranya akhirnya dia dengan alasan dia makan segala, kemudian kalau kami katakan ini dia terbunuh, engkau tidak akan percaya kepada kami, wahai ayahanda, walaupun kami ini berada dalam kebenaran. Ini hujah yang syubhat yang mereka sampaikan kepada ayahnya, agar ayahnya bisa menerima kenyataan bohong ini. Kemudian ya, Syekh menjelaskan kepada kita, walakin adamu tasdiqika iyana, adamu tasdiqika, ketidakbenaran kamu kepada kami atau kebohongan kamu terhadap kami, la yamna'una an na'tazir bil uzril haqiqi, tidak menghalangi kami untuk membuat uzur-uzur yang sebenarnya. Ya, ini adalah kalimat ta'kid karena uzur mereka. Wa mimma aqaduhu bihi qauluhum, ini merupakan satu hal yang akan menguatkan mereka dengannya, yaitu perkataan mereka tadi, bahwasanya mereka waja'u ala qamisihi bidamin kadib. Mereka datang dengan pakaian tadi tapi dilumuri darah dusta, bukan darah yang sebenarnya. Darah sigala yang mereka ambil, lalu mereka mendakwakan ini darah dusta. Za'amu annahu damu Yusuf, mereka menyangkal inilah darah Yusuf. Ya. Ketika dimakan sigala, falam yusaddiqhum abuhum bidalik, tidaklah membenarkan bapaknya terhadap perbuatan tadi. Allah, engkau membunuh dia kan ada hamba Allah gitu. Karena engkau membunuh itu tidak dibenarkan dalam agama kita. Oleh karena itulah, ya, engkau merasa bahwa apa yang kamu lakukan ini merupakan hiasan diri kalian. Akan tapi saya sabar, sabrun jamil. Sedangkan Allah akan menolong orang-orang yang sabar. Syekh menjelaskan kepada kita, fawazifati, tugasku adalah, ya, sabrun jamil wallahu al-musta'an ala ma tasifun. Sabar yang indah. Allah Subhanahu wa taala musta'an ala ma tasifun. Artinya di sini adalah tugasku. Ya. Wazifati, tugasku akan mengawas untuk menegakkan kebenaran dengannya. Anni asbiru ala hadhil mihna, aku sabar dengan cobaan-cobaan ini, kata ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yakub alaihi salam. La ala hauli wala quwwati, tidak ada kekuatanku, tidak ada daya upayaku dan kekuatanku. Wawada min nafsihi al-amlaku, ya, lalu ia menjanjikan, ya, dari dirinya, wa syakka ila khaliqihi. Nah, tatkala saudara-saudara yang hasad ini sudah menyampaikan
kemana Yusuf makan oleh serigala, ya, dengan mengungkapkan beberapa alasan, ya, ibunya tidak akan percaya dengan kata-kata, ya. Di sini, ya, di dalam ayat yang ke 19 sampai 20, ini adalah peristiwa, ya, yaitu dijualnya Yusuf sebagai budak, ya. Kemudian, ya, kesedihan Yakub betul-betul beliau kadukan kepada Allah. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Aku mengadukan dukaku dan kesedihanku hanya kepada Allah. Demikian seorang nabi. Allah yang akan menyelamatkan dia. Allah yang akan menolongnya. Allah yang akan membuka dirinya dari kesedihan. Maka semuanya adalah dalam rangka rububiyah Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Pengaduan yang sangat dalam sekali. Manusia tidak akan bisa untuk mengerti dengan kondisi mereka. Yang akhirnya, ya, orang-orang yang sengaja melewati sumur tua tadi, mungkin para musafir, ya, mereka mengadukan, ya, tadi adalah mereka ingin membeli Yusuf, ya. Warsalu waridahum fadla dalwah, ya. Nah, tak kala para musafir yang akan mengambil air di sumur tua tadi, mereka mendapatkan suasana yang berbeda. Ya busra hada gulam, aduhai gembiranya ini punya anak-anak di dalam. Wa asruhu bisifat, ya, dia merahasiakannya. Wallahu alim bima ya'malun. Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Wasyarauhu bithamanin bakhsin, mereka menjualnya. Jadi adalah di sini ada masanya, ya, Nabi Yusuf, ya, diperbudak. Mulai jadi budak, mereka menjual Yusuf kepada musafir tadi. Beberapa dirham. Wa kanu minaz zahidin, adalah mereka ini orang-orang yang zuhud. Artinya mereka tidak menjual Yusuf dengan harga yang banyak. Ya. Mereka tidak menjual dengan harga yang banyak, ya. Syekh menjelaskan kepada kita, anas sayarah lamma wajaduhu, bahwasanya musafir itu tak kala mereka mendapatkannya di sumur itu, wa azamu ay yusirru amrahu, mereka bertekad untuk merahasiakan urusannya. Wa ja'aluhu fi min jumlati bada'ih, mereka menjadikan jumlah barang-barang mereka yang bersama mereka, hatta ja'ahum ikhwatu Yusuf, sampai datang kepada mereka saudara Yusuf, annahu abdun abikun minhum, saya menjelaskan kepada kita, ya, hatta ja'ahum ikhwatahu, yaitu datang ikhwah-ikhwahnya tadi, lalu dengan berbagai dalih-dalih, ya, yang akhirnya mereka menyangkal bahwa ini adalah, mereka mendakwakan anak yang mereka masukkan ini adalah budak dari mereka. Fashtarauhu minhum bidzalikal tsaman, mereka pun, ya, membeli dari sahabat tadi dengan
harga yang disesuaikan. Wastawthaku minhum fi li'alla yahrub. Ini ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah, kisah Yusuf dengan saudaranya ini merupakan kisah yang sangat mulia, patut kita jadikan ibrah, pelajaran, ya, di mana kita lihat poin-poin yang bisa kita ambil di sini untuk jadi ibrah atau mutiara, ya, yaitu falamma dhahabu bihi wa ajma'uhu an yaj'alu fi ghayabatil jub. Hasad akan membawa orang untuk mencelakakan orang lain meskipun saudara sendiri. Ini karena hasad tadi. Kemudian di antara pelajaran yang bisa diambil, ya, orang-orang berbuat jahat, berdosa, ada di antara mereka yang pandai berhujjah dan beralasan, ya, dengan dalih-dalih. Buktinya inilah. Ada kalanya untuk orang lain bisa percaya, mereka pura-pura menangis agar ya orang tahu bahwa dia sedang berkabung sekarang. Jelas kepura-puraan tidak boleh dalam agama kita. Agama kita mengajarkan hakun, ya. Pura-pura belajar, pura-pura ikut kajian. Belajar yang belajar, kajian yang kajian. Nah, ini agama kita mengajarkan ibrah yang besar, ya. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dalam kisah yang mulia ini, yaitu di antara manusia dalam meyakinkan kesalahannya kepada orang lain, ya, ada kalanya mereka sudah menyangkal diri mereka di atas kebenaran dulu sebelum dibantah oleh, ya, orang lain. Seperti tadi kita katakan firman Allah, "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Kau tidak akan percaya kepada kami meski kami jujur. Ya. Tidak akan percaya kepada, ya, mereka. Dan mereka ini adalah shadiqun. Nah, ini ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah, perlu sekali kita untuk membahas terus dan mengkaji kitab terus. Mereka bohong dengan darah yang mereka bawa tadi, bukan darah, ya, yang sebenarnya. Makanya dalam ayat dikatakan mereka datang dengan dusta, yaitu dengan kamis, ya, dengan dusta, membawa baju kemudian diikuti dengan baju itu ada darahnya. Ini bukan bentuk dusta yang dibuat orang dari dahulu, pengelabuan. Orang sekarang juga bisa berbohong. Kemudian dalam ayat ini terdapat juga tingginya kesabaran Nabi Ya'qub alaihissalam. Berpisah dengan orang yang dicintainya. Coba kita rasakan bagaimana sekiranya kita berpisah dengan orang yang kita cintai. Di sekarang ini, bisa dengan sahabat kita yang sakit, meninggal dunia. Kita sedih, ya sedih, wajar. Tapi di antara manusia ada yang bisa membuat pura-pura kesedih, pura-pura menangis. Dengan dalih agar orang simpati kepadanya. Ini juga perlu menjadi perhatian akan pelajaran kita pada malam ini. Kemudian, ya, di antara pelajaran yang bisa kita ambil, ketergantungan Ya'qub kepada Allah sangat tinggi. Kemudian
berikutnya adalah cobaan yang didapat oleh Yusuf alaihissalam, di mana beliau diperjualbelikan, bahkan dijadikan budak untuk diperjualbelikan. Ini merupakan ujian. Akan tetapi lah dia dijual kepada seorang itu menjual kepada orang kerajaan. Ya. Oleh karena itu, ya, mereka menjual Yusuf dengan nilai yang sedikit. Akan tetapi Yusuf mendapatkan tempat yang mulia. Ya, ketika jual dengan harga yang sedikit. Ya. Ini ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yusuf dijual dengan harga yang sedikit, ya, agar untuk menjaga diri. Mereka menunjukkan mereka ini orang zuhud, tidak butuh uang. Yang akhirnya, ya, Yusuf diperjualbelikan dari orang ke orang sampai dia dibeli oleh orang kerajaan. Dan tadi dikatakan, ya, dari sinilah mulanya Yusuf mendapatkan kemuliaan. Ya, dianggap sebagai anak. Dan di sini pula fitnah yang didapat oleh Yusuf, itu fitnah perempuan. Itu istri raja yang jatuh cinta kepadanya. Nanti pada kelanjutan ayat ini adalah yaitu fitnahnya wanita yang dihadapi oleh Yusuf alaihissalam. Wallahu alam bissawab. Ya, barangkali kalau ada yang akan bertanya, kita buka soal al-jawab tentang kisah Yusuf ini. Silakan jika ada yang bertanya secara interaktif, kita buka. Sekiranya ada yang ingin membaca ayat dan ingin menerjemahkan, juga kita buka. Namun secara syarah tadi telah kita jelaskan penjelasan ayat tersebut. Silakan permisa untuk ikut aktif dalam interaktif. Jika tidak ada, ya, barangkali kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala di waktu kita akan lanjutkan pada minggu yang akan datang, yaitu fitnahnya wanita yang dihadapi oleh Yusuf. Yang ini fitnah, inilah nantinya yang akan membawa dia masuk penjara, ya. Dan dari penjara itu nanti dia akan mendapatkan kemuliaan lagi yang lain. Ujian-ujian yang dihadapinya sangat besar, ya. Namun beliau sabar dalam menghadapi fitnah. Tantangan, ya, peluang untuk berbuat dosa itu ada pada Yusuf. Beliau tidak mau melakukannya. Tingginya kesabaran dalam menghadapi perempuan. Ya. Ini cukup jadi ibrah bagi kita. InsyaAllah kita tunggu pembahasan berikutnya pada episode berikutnya. Yaitu fitnah, godaan istri raja kepadanya. Demikian pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.